Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai konsep nilai mutlak. Setelah beberapa pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang materi dasar untuk mengarah ke materi ini ya, yaitu apa? Persamaan linear satu variabel serta pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sekarang kalian pernah tidak mendengar istilah nilai mutlak? Mutlak itu apa sih? Kalau secara bahasa aja kan mutlak, tidak bisa diganggu gugat, pasti seperti itu ya. Nah, bagaimana konsep nilai mutlak dalam pembelajaran matematika? Nah, kalian bisa perhatikan terlebih dahulu gambar di sini ya. Nah, ada pertanyaannya. Anggap ini kita belum tahu nih jawabannya berapa. Ada 4 pertanyaan. Semua menanyakan tentang jarak ya. Di sini ada burung, ada layang-layang, ada kapal nelayan, penyelam, serta kapal selam. Nah, kalau pertanyaannya seperti yang nomor 1, berapa jarak burung dari kapal nelayan? Kalau kita lihat di sini, jarak burung dengan kapal nelayan, bedanya berapa? Ini kapal nelayan posisinya tepat di 0 ya, titik 0 ya, 0,0. Nah, burung jaraknya 50, dari 0 ke 50. Maka bisa diketahui bahwa jaraknya adalah 50 meter. Kita anggap ini dalam satuan meter. Nah, selanjutnya berapa jarak penyelam nih? Penyelam di bawah laut ya, dengan kapal nelayan. Dia nanya jarak nih. Tapi sebenarnya si penyelam itu berada di bawah laut. Istilahnya berada di bawah titik 0,0 atau negatif. Nah, kalau kita bertanya atau kita membahas tentang jarak, maka jarak dia dari 0 ke negatif 20 itu tetap 20 meter. Karena pertanyaannya adalah jarak ya. Nah, sekarang kapal selam ke nelayan. Kapal selam ke nelayan itu jaraknya juga 50 meter meskipun dia berada di bawah laut. Berapa jarak kapal selam dari burung? Kapal selam dari burung nih, dari negatif sampai ke positif. Jaraknya berapa? Dari sini 50 ke sini 50, maka total jaraknya adalah 100 meter. Nah, jadi seperti ini ya. Mungkin nggak jarak itu bernilai negatif? Jarak itu banyak. Contohnya sederhananya nih, misalnya kalian berdiri, ada teman kalian di sebelah kalian ya sekitar 1-2 meter karena kita sedang social distancing ya. Nah, jarak kalian 2 meter misalnya. Mungkin ada nggak orang yang pernah bilang, tolong ya dikasih jarak negatif 2 meter? Pernah mendengar istilah seperti itu? Pasti tidak akan pernah ya. Nggak mungkin jarak itu negatif ya. Nggak mungkin istilahnya, oh jarak antar kota A ke kota B negatif 100 km. Tidak akan pernah kalian menemukan istilah seperti itu. Nah, jadi jarak tidak pernah bernilai negatif. Sekarang, apa sih Miss kok belajarnya jarak? Apa hubungannya sama nilai mutlak? Jadi, di dalam matematika itu terdapat konsep ada sesuatu yang tidak pernah bernilai negatif. Dia adalah sesuatu yang tidak akan mungkin bernilai negatif. Disebut nilai mutlak. Salah satu contohnya yaitu jarak ya. Atau kalau nggak mau posisi, umur misalnya. Kalian umurnya sekarang kisaran 16 atau 15 tahun ya. Nah, adik kalian baru 10 tahun. Nah, jadi jarak umur kalian berdua berapa? Misalnya kalian 15, adik kalian itu 10 tahun. Jarak umurnya berapa? Pasti bilangnya 5 tahun. Apakah ada orang yang pernah bilang jarak umur kalian negatif 5 tahun? Tidak ya. Jadi itu merupakan salah satu contoh nilai mutlak. Ingat, dia tidak akan mungkin bernilai negatif.
Jadi patokannya nilai mutlak itu tidak mungkin bernilai negatif. Nah sekarang kalau kita penulisan, kan macam-macam nih nilai mutlak, gimana nulisnya Miss nih? Kalau nilai mutlak misalnya bilangannya 3, kalau dia kita masukkan ke dalam konsep nilai mutlak, maka kita kasih garis lurus seperti ini ya. Dia dikurung seperti ini kurungnya, tapi garisnya lurus, 3 sama dengan 3. Jadi nilainya kan 3, karena dia mutlak nggak mungkin berubah jadi negatif. Jadi yang 3 tetap jadi 3. Nah kalau misalnya bilangannya negatif bagaimana? Kalau negatif sama seperti yang penyelam tadi ya, dia kan di bawah 0 tuh, hasilnya negatif sebenarnya. Tapi karena dia masuk konsep nilai mutlak, maka negatifnya berubah jadi positif. Nilai mutlak itu seberapapun besar, misalnya itu kan kecil ya Miss, negatif 3, mungkin aja bisa dibikin jadi positif. Oh enggak, misalnya dia negatif 179, lumayan besar kan ya bilangannya, mungkin jadi negatif, tidak akan mungkin kalau dia dimutlakkan ya. Ini adalah mutlak, ingat. Nah jadi seberapa besar atau kecil nilai bilangan, nilai mutlaknya tidak akan pernah bernilai negatif. Jadi mau di sini negatif, positif, negatif berapapun, dia pasti hasilnya kembali ke positif. Itu konsep yang perlu kalian pahami terlebih dahulu. Jadi yang ini harus paham dulu, karena kalau kalian bingung konsep nilai mutlak dasar, nanti mengerjakan yang selanjutnya akan susah ya. Jadi mindsetnya ditanamkan bahwa nilai mutlak itu tidak akan mungkin bernilai negatif. Jadi misalnya ada soal dibacanya mutlak 3 misalnya, mutlak 4, atau misalnya mutlak X, kita nggak tahu bilangannya berapa, kita anggap sebagai X, sama dengan negatif 2, mutlak X sama dengan negatif 3, maka itu bukan tidak punya himpunan penyelesaian. Maksudnya tidak punya, karena kalau dia konsepnya mutlak tidak akan mungkin hasilnya negatif. Itu saja yang perlu diingat. Nah kalau kita tuliskan secara definisi ya, sebenarnya yang perlu diingat tuh yang konsep tadi. Ini hanya definisi lah istilahnya. Mutlak X itu adalah jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Jaraknya, makanya ada istilah jarak. Kalau jarak tadi tidak akan mungkin bernilai negatif. Nilai mutlak dari sebarang bilangan X anggota bilangan real yang dinotasikan dengan mutlak X didefinisikan sebagai, kalau ada bilangan X, misalnya dia mutlak, maka dia X positif nilainya kalau dia lebih dari atau sama dengan 0, dan dia akan negatif jika X kurang dari 0. Tapi tetap hasilnya tetap akan positif. Nah, supaya lebih mudah, kita ke contoh soal aja langsung ya. Pertanyaannya, tentukan nilai mutlak. Ada mutlak 6 ya. Hasilnya berapa? Ya 6. Kan dia mutlak, tidak mungkin bernilai negatif. Terus yang di sini mutlak negatif 8, hasilnya pasti 8, karena nggak boleh negatif. Sekali lagi, nilai mutlak hasilnya tidak boleh negatif. Ketika hasilnya negatif, maka dia tidak punya himpunan penyelesaian. Ataupun yang 101 juga sama. Nah kalau seperti ini kiranya sudah jelas ya, bisa dipahami. Nah kalau misalnya bentuknya dimodifikasi, contohnya nomor 2, ada mutlak 9 tambah mutlak dalam kurung negatif 5. Nah ini ada operasinya nih, kalau tadi kan masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Nah kalau kita kaitkan ke dalam operasi matematika, salah satunya adalah penjumlahan. Mutlak 9 hasilnya apa? Ya 9. Mutlak negatif 5 berapa? Ya 5. Ingat ya, sekali lagi negatif kalau dia dalam konsep mutlak jadi positif. Tinggal kalian tambahkan 9 tambah 5, 14. Tanda penjumlahan tambah di sini mengikuti soal.
Kalau soalnya negatif, maka di sini negatif. Ingat, yang berubah jadi positif itu ketika dia dalam tanda mutlak. Dia berubah positif ketika dia dalam tanda mutlak, sedangkan ini plusnya nggak di dalam tanda kurungnya, tidak dalam tanda mutlaknya ya. Hasilnya 14. Nomor 3, hasil dari mutlak negatif 4, hasilnya 4. Dikurang, kita ikutin kurang karena dia operasinya seperti itu. 7 tetap 7, ditambah, kita tambah di sini. Nah, mutlak 5 karena dia tadi dalam mutlak, maka berubah jadi 5. Tinggal hitung 4 kurang 7, negatif 3, ditambah 5, hasilnya adalah 2. Selanjutnya, nah, kalau misalnya seperti ini, ada negatif di luar tanda mutlak, tetap ditulis negatif ya. Dia berubah ketika di dalam tanda mutlak. Nah, sekarang di dalam tanda mutlaknya ada operasi, berarti kita selesaikan dulu istilahnya itu di dalam kurung. Maka perhitungan dalam kurungnya harus dikerjakan terlebih dahulu. Kita kerjakan 8 dikurang 5, 3 kan ya, tambah 2, hasilnya 5. Jadi mutlak ini dalam operasinya hasilnya 5. Negatifnya dari mana? Dari sini, karena dia tidak dalam tanda mutlak, tidak berubah. Tambah, kita tulis tambah. Nah, di sini kita selesaikan juga, istilahnya kayak dalam kurung lah gitu, cuman dia mutlak konsepnya. Negatif 7 kurang 3 berapa? Istilahnya hutang 7 dihutang lagi 3, berarti hutangnya ada 10, tambah 2, negatif 8. Nah, di sini mutlak 5 berapa? 5. Kenapa negatif? Karena ada tanda di depannya. Tambah, karena negatif 8 ya dalam tanda mutlak, maka berubah jadi 8. Negatif 5 tambah 8, hasilnya 3. Nah, itu untuk konsep penjumlahan pengurangan. Sekarang gimana kalau kita campur sama perkalian? Ingat ya, ini negatif, tidak dalam mutlak, jadi tetap negatif. 6 kali 3 berapa? 18. Tulis saja dulu dalam tanda mutlak kalau kalian belum mengeluarkannya, tapi kalau langsung ke 18 juga boleh. Dikali, ikut juga dikali. Negatif 2 sama negatif 2 hasilnya negatif 4. Negatif 18 karena mutlaknya 18, maka tetap 18, tapi kan ada negatif, maka negatif 18. Mutlak negatif 4, hasilnya 4, maka tinggal kali. Ketika negatif ketemu positif, maka dalam operasi perkalian hasilnya adalah negatif. 18 dikali 4 hasilnya 72. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang konsep dasar tentang nilai mutlak dari Miss. Nah, untuk sebagai exercise supaya lebih paham lagi tentang konsep dasar nilai mutlak, silahkan kalian kerjakan soal latihan berikut ya, dengan step pengerjaan seperti ini ya. Step pengerjaannya harus ada, Miss pengen lihat. Nah, jadi kalian kerjakan bebas, kalian tulis di buku tulis ataupun kalian catat di tab. Tapi ingat, kalau kalian merekam lewat digital pakai device handphone ataupun tablet, ingat itu disimpan dengan baik ya. Kalau kalian tipenya ceroboh dalam menyimpan file, Miss sarankan dicatat. Tapi itu kembali ke kalian lagi. Sama materi yang ada di PowerPoint juga Miss bebaskan mau dicatat ataupun tidak, tapi usahakan nanti ketika kita mau ada ulangan ataupun latihan ulangan harian gitu, kalian udah punya catatan tersendiri, mau dalam bentuk yang sudah ditulis di buku ataupun file ya. Yang ini tadi silahkan kalian kerjakan. Tidak perlu dikumpul hari ini, Miss kasih waktu sampai hari Kamis besok di jam 10 ya, hari Kamis jam 10. Silahkan kalian kirim ke email Miss, terserah tadi dalam bentuk foto, buku catatan, atau file. Nah, mungkin itu saja dari Miss Ana. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.